Man? Baik. Baik banget ya? Baik aja apa baik banget nih? Baik banget sih. Baik banget ya, wis. Rambut, kok lo pendek sih? Iya. Lah kenapa bisa pendek gitu Man? Lo Ceritanya The New Manda. The New Manda yang baru Manda yang baru. Lo kenapa ya bisa pendek? Lo lagi ke program? Apa emang lagi channel habis apa sih? Gimana? Program apa nih, Busui? Enggak sih. Sebenarnya gue nih botak awalnya, botak pelontas Lo kantop ya dulu ya? Kantop ya, botak pelontas. Terus ini udah kurang lebih 3 bulan sih. Kenapa botak? Sebenarnya lebih ke diri gue sendiri sih. Yang jelas gue sehat, gue nggak sakit. Karena banyak teman-teman tuh yang kayak nyangkanya iya, mungkin gue sakit keras, hidup tak lama lagi gitu, tapi enggak. Jangan dong gitu kan. Enggak, sehat. Sehat. Kenapa botak? Karena gue pengen ngerasain sekali seumur hidup punya rambut pelontas kayak gini. Terus gue ingin men-challenge diri gue sendiri gitu. Maksudnya untuk diri gue gitu, bahwa cantik itu nggak selalu terlihat dari apa yang nampak. Karena kan mungkin perempuan kan identik dengan rambut ya. Oke, benar. Tapi gue nggak mematahkan pemikiran bahwa cantik itu ya rambut juga. Memang benar gitu. Cuman karena mahkota wanita kan dari rambut ya. Gitu. Tapi gue ingin membuktikan aja sih bahwa sesungguhnya cantik yang sesungguhnya perempuan tuh inner beauty. Inner beauty. Okay. Tapi nggak menampik juga kalau memang luaran juga mesti. Iya, tetap harus dijaga. Gitu kan. Benar. Nah, mungkin memang gue ngeliatnya beda banget Man dari lo yang urakan dulu ya. Lo urakan banget sempat dulu. Iya sih. Yang asal-asalan. Iya. Lo minus kasih dulu kan pakai kacamata lo. Iya, dulu gue pakai kacamata. Ini lagi pakai soft lens. Ya. Namanya soft lens kan. Jangan sampai salah sebut nih gue nih. Iya, soft lens. Soft lens ya berarti ya. Takut salah sebut. Iya kan? Kalau dulu gue di sekolah pakai anduk kayak tau kalau metro mini. Oh iya. Iya kan? Iya, terus bajunya kadang kayak suka dibuka gitu kan. Buka gitu udah suka keluar lawan gitu ya. Enggak bercanda. Apa. Nah terus ini Man, gue penasaran nih Man, ya kan? Apa tuh? Lo rambut pendek, lo kok kayak bukan perempuan sih, sorry nih. Lo kayak beda banget ya. Perempuan kan pasti mementingkan kecantikan luar, nah masa lo enggak sih? Ya kali dah. Kalau dibilang mementingkan, gue tetap menjadikan itu prioritas juga sih. Cuman memang gue untuk saat ini nggak terlalu fokus ke situ sih. Maksudnya gue tetap jadi Manda yang perempuan, tapi segala sesuatunya secukupnya aja lah gitu. Nggak yang mau terlalu gue harus fokus. Gue punya rambut yang bagus, gue punya muka yang cantik, gue punya badan yang perfect gitu, enggak sih. Nah, terus cowok lo ngeliat lo begini gimana nih? Lagi jomblo aja. Oh jomblo, oke. Bercanda Man. Doain aja nanti dapat orang sana. Lo orang mana? Orang Papua. Oh lo Papua ya? Iya, gue. Maksudnya kayak Manda identik dengan Papua dan Manda gitu. Iya. Ya. Karena gue sekarang stay-nya di Papua. Lo stay di Papua sekarang? Iya. KTP Jakarta Papua? Udah Papua. Udah Papua? Cuman nggak KTP lo? Ada? Nggak dibawa? Orang gelap. Imigran gelap gue berarti ya. Gue udah KTP Papua. KTP Papua. Udah lo sendiri apa keluarga? Kakak lo pindah dong berarti? Apa gimana? Kakak gue sekarang udah pindah, jadi gue sekarang kakak tuh kartu keluarga ya? Kakak tuh kartu keluarga. Jadi gue kepala keluarga, di bawahnya tuh anak-anak asuh gue. Oh, jadi punya keluarga sendiri, keluarga kecil gitu. Nanti bakal kita tanyain yang itu ya. Nah, terus di di Papua mungkin beda kali ya sama yang sekarang ya. Maksudnya suasana pertama kali ke Papua sama suasana sekarang lo ke Papua nih beda gak sih? Pertama kali lo menginjakan kaki ke Papua gimana tuh? Jelas berbeda sih. Gue pertama kali itu 10 tahun yang lalu, kurang lebih ya. 10 tahun yang lalu? 10 atau 13 tahun yang lalu gitu. Sekarang udah jauh lebih beda. Udah jauh lebih modern, terus udah jauh lebih maju dari segi infrastruktur. Kayak gitu-gitu sudah maju sih. Kalau ngomongin di kotanya, gue kan di kota Jayapura. Dari segi pergaulan segala macam udah hampir sama sih sebenarnya gitu. Nyari sama, hampir apa gitu? Nyari sama sih. Ya? Kayak di sini punya coffee shop, di sana juga ada coffee shop. Udah ada coffee shop di situ. Mungkin secara kuantitinya nggak banyak sebanyak Jakarta gitu. Ketika gue pengen nongkrong nih di mana, tapi di sana pilihannya nggak begitu banyak. Lebih banyak apa di Papua tuh lebih banyak. Oh iya sorry, Papua mana kamu? Gue di Jayapura. Ibu kota ya. Berarti lo enak dong, akses gampang dong. Gampang sih. Pernah gak akses yang susah gitu? Pernah. Di mana tuh kotanya itu? Gue ke pedalaman sih.
Pedalaman. Apa nama daerahnya bisa? Waktu itu gue pernah ke perbatasan Kabupaten Kerom dengan Kerom? Bintang. Kerom. Jadi di situ gue mesti naik mobil jalur darat sampai 9 jam. 9 jam? Sampai batas jalan terakhir. Terus setelah itu gue naik speedboat gitu. Jadi untuk ke kampung satu dan kampung lainnya tuh kayak lo harus pakai speedboat gitu. Jadi tergantung jarak kampungnya. Ada yang sampai 5 jam lu naik speedboat, ada yang cuma 2 jam gitu. Terus setelah itu gue harus jalan kaki untuk moving ke kampung yang lainnya. Gue pernah kayak 2 hari 1 malam tuh berada di tengah hutan tanpa yang nuntun gitu. Orang ada guide-nya gitu, guide-nya ada. Lalu lu gimana? Lo lewat apa? Kayak angin, menurut gitu ya? Itu gimana? Gue tuh kayak berusaha melihat jejak-jejak kaki gitu aja. Oh, lo survive sendiri gitu ya? Iya, survive sendiri, jejak-jejak kaki. Jadi waktu itu gue bertiga cewek semua. Gue, terus ada 2 bidan gitu, volunteer gitu kan di yayasan gue. Yayasan lo yang itu tuh? Yang itu. Nah, jadi kita mencoba sampai ke kampung A itu dengan ngikutin jejak-jejak kaki gitu. Bener-bener kayak film-film adventure gitu deh pokoknya. Nah, dan sekarang, gue di sana tanpa sinyal. Tanpa sinyal? Minimal 1 bulan. Pasti ada dong provider kayak apa gitu. Pasti ada kan maksudnya kayak yang memang sinyalnya ada gitu. Kalau di Papua ada simpati ya. Cuma kalau untuk ke pedalaman itu memang benar-benar nggak ada sinyal. Sama sekali nggak ada sinyal. Nah, terus lo misalnya buka Instagram gimana? Nggak bisa. Misalnya mau Instastory? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali? Nggak bisa. Jadi ketika gue harus stay 1 bulan nih paling nggak, ya gue selama 1 bulan itu benar-benar harus hidup bersama masyarakat dan berbaur. Oh, berarti TikTok belum masuk ke situ ya? Nggak ada. Belum masuk. Nggak ada. Nah, gue tadi tertarik nih sama lo ngikutin jejak tuh, ya kan? Jejak pasti dong, lo maksudnya nggak mungkin lah lo nggak ada pengetahuan sebelumnya tentang survive di hutan. Pasti lo baca-baca karena misalnya lo baca tentang kisah Johnny Indo yang lepas dari Nusa Kambangan gitu misalnya. Iya gak sih? Bisa. Iya. Tapi lo apa yang pelajarin lo bisa sampai kayak gitu masa? Mungkin karena dulu gue pernah sempat pramuka kan, jadi kayak cuman ilmu-ilmu dasar survive. Lo pramuka dulu ya? SMP sih ya gitu. Jadi itu aja sih gitu. Selebihnya kayak gue berserah sama Tuhan aja sih. Oke, benar. Itu bidan itu yang lo bawa konsumsi, bawa makanan bagaimana sih? Jadi kita berusaha untuk bawa sebanyak mungkin apa yang bisa kita pikul. Gue kan kayak pakai carrier gitu kan, kayak keperluan pribadi. Terus beras, iya, Indomie yang ringkes-ringkes, sama paling kita kayak ada bisa bawa obat-obatan. Oke. Nah itu berapa tanggung jawab berat ya sih, karena kan lo ngebawa orang bidan tuh. Dan tujuannya buat apa tuh sih? Kalau tanggung jawab membawa orang lain sih sebenarnya kayak udah tanggung jawab masing-masing gitu loh. Karena kedua teman gue itu kan pasti juga dia udah kayak harus tahu konsekuensinya apa gitu. Jadi kayak tanggung jawab sendiri-sendiri aja gitu. Mereka berdua orang Jakarta? Mereka dari Medan. Oh dari Medan tempur? Medan bercanda kan? Enggak, Medan. Terus jadi tujuannya adalah gue kan punya yayasan di Papua. Jadi gue ngerawat anak-anak dari pedalaman, dari beberapa titik di pedalaman. Nah jadi biasanya kita suka ngelakuin perjalanan turun kampung. Oh, turun kampung, sebutnya turun kampung. Jadi biar mereka tahu gitu ya. Iya. Ibaratnya ada anak-anak yang gue asuh di panti, tapi gue juga ada kegiatan lihat langsung, kayak gue harus lihat nih keadaan di kampungnya sekarang gimana perkembangannya. Terus gue menjangkau anak-anak yang memang mereka nggak bisa keluar kampung. Oke. Siapa nama anak lo? Anak asuh yang paling lo sayang. Gue liat di Instagram lo tuh, anak asuh lo tuh. Ya apa namanya? Ruben. Iya Ruben. Nah. Itu bukan paling gue sayang, cuman memang dia yang paling otentik gitu loh. Otentik, oh iya. Maksudnya lo maksudnya kayak icon ya? Bukan icon nih sebutnya apa ya? Dia punya ciri khas gitu ya? Iya. Lo kangen gak sih sama Ruben? Sekarang kangen banget gitu. Jadi mau ketemu gak? Mau. Ruben. Kita bukan acara yang kayak gitu kok. Beda. Kangen banget sama Ruben ya? Nih kalau misalnya nih, anggaplah gue Ruben gitu kan. Lo mau ngomong apa ke Ruben? Ruben kalau udah gede inget Anti Manda ya. Oh manggilnya Anti? Bukan Umi? Bukan, Anti ya. Anti ya. Oke, sebagai seorang antinya Ruben nih, lo kan sebagai seorang antinya Ruben, apa sih yang udah lo kasih ke Ruben gitu? Seorang Ruben? Kasih sayang. Iya. Lebih ke apa ya? Kedekatan emosional yang mungkin dia tidak bisa menerima itu dari orang tua. Karena kan gini, orang tuanya dia itu sebetulnya kan alumni panti gue di generasi pertama. Bapaknya. Oh, jadi panti itu udah berdiri sebelum lo memang di sana. Iya. Karena sebelumnya memang orang tua gue, terus akhirnya gue terpanggil untuk meneruskan. Jadi Ruben ini generasi kedua ibaratnya. Maksudnya, generasi kedua Ruben.
karena gue ngerasa mungkin orang tuanya belum mampu secara emosional dan finansial untuk mendidik anak itu seperti layaknya kita dididik di era modern inilah. Jadi lebih ke kedekatan emosional, terus apa yang bisa gue kasih, perhatian, itulah yang gue kasih gitu. Gue pernah lihat Instastory lo nih, lo bawa Ruben ke Jakarta ya? Adik gue sih waktu itu. Oh, adik lo yang bawa. Yang bawa ke Jakarta tuh. Lo tuh ada apa perbedaan Ruben di Jakarta sama di Papua tuh gimana sih? Kayak ada dia makan McD kalau nggak salah, apa sih makan McD apa makan apa tuh? Oh, awe. Awe, iya American Warteg ya. Jadi gini, waktu itu nggak ke Jakarta sih, sebenarnya itu di Mall Jayapura. Jadi oh, itu di Mall Jayapura. Kan ada kayak ini loh, apa sih tempat duduk bayi itu apa sih namanya? Itulah gitu. Iya. Nah itu tuh babysit ya. Babysit ya. Bisa bahasa Inggrisin doang. Tempat duduk bayi. Babysit ya kan. Nah, dia dimasukin ke situ, dia tuh meronta-ronta, dia nggak mau. Gitu. Terus pernah jadi adik gue bawa truk terus dia ditaruh di car seat gitu loh. Car seat gitu. Jadi ada salah satu temen yang nyumbang car seat. Dia tuh meronta-ronta, dia tuh nangis. Nggak mau karena dia kayak merasa terkekang gitu loh. Dia merasa nggak bebas kayak gitu. Maksudnya tapi dia enggak, maksudnya apa ya, orang gua melihat ada video nih, di video entah itu di Ethiopia apa Kamerun, ada mall baru terbangun dan mereka jadi kayak orang norak tuh gitu ngeliat mall naik eskalator, ada yang eskalator naik dia turun gitu, itu ada yang aneh. Nah, kayak gitu gak sih pas lo kesana, pas mereka ngeliat mall, ada gak kalau hal-hal yang lucu kayak gitu? Kalau anak-anak didik gue belum sampai ke tahap pengenalan akan mall. Dunia maju gitu sih, karena sih. Belum saatnya sih. Belum saatnya bener. Dan anak-anak yang gue asuh ini kan sekarang fokusnya ke balita, jadi lebih ke perbaikan gizi dan gimana cara kita membentuk pondasi anak ini biar bagus. Jadi kita mulai latih bahasa Inggris, conversation gitu, terus perbaikan gizi. Tentang bahasa Inggris nih. Tapi kan orang Papua kan ada yang maksudnya mereka pakai bahasa sendiri kan ya. Bahasa apa sih bahasa Papua sebutannya? Bahasa suku sih. Bahasa suku. Nah, kenapa lo nggak ngajarin bahasa Indonesia aja, man? Maksudnya nasionalisme yang lo ajarkan, kenapa harus bahasa Inggris? Bahasa Indonesia itu tetap diajarin, tetap jadi bahasa ibu sih sebetulnya. Cuman kalau bahasa Inggris itu lebih kayak, kan anak kecil itu kalau ditanamkan dari sedini mungkin itu kan akan lebih baik pastinya. Nah, jadi ibaratnya kita sedang mencoba untuk mengejar ketertinggalan nih. Gitu. Iya. Dan pembelajaran bahasa Inggrisnya juga enggak yang berat-berat. Maksudnya kan kayak daily aja ketika Ruben, is your mind kayak gitu kan, itu simple kan. Jadi ngelatih mereka untuk dari segi pendengaran, oh ini bahasa apa ya, Nggak, gue kira bahasa Inggris yang simple kayak gini, kayak jangan makan dulu kayak gitu. Jadi cuma aksennya doang. Tapi bahasanya masih sama. Jangan coba makan gitu, jangan. Bukan gitu, bukan. Enggak. Oh, bukan kayak gitu. Tapi benar-benar literally bahasa Inggris yang lo kasih gitu kan dia. Nah, lo pas sama Ruben sama yang lain kayak ada ini gak sih, man? Kayak kasih sayangnya beda. Lo ke Ruben banget sih gue perhatiin ini, man. Lo nggak adil, man. Enggak sih, karena memang kebetulan yang lebih banyak gue expose itu Ruben. Karena memang dari cara dia apa ya, mimiknya tuh kayak beda aja gitu. Nah, tapi ini sebelumnya ini kan gue rekam buat kaseto nih, lo eksploitasi anak lo, man. Enggak, kaseto enggak gitu. Enggak. Kalau mau ini ya lihat langsung. Langsung gitu. Lo cuma bawa orang anak Papua ceria lo gitu. Ceria. Lucu. Maksudnya itu juga yang bikin gue semangat. Lo juga ngeliat story gue kan pasti lo kayak interest seru banget, kasih banget. Gitu. Dan kenapa emang harus lo gitu? Kenapa sih lo harus mikir kayak harus gue yang di sini? Kenapa lo mikir harus gue yang di sini gitu? Nggak bisa orang lain, nggak bisa siapa, bisa gue gitu kesana. Kenapa sih harus lo gitu, mah? Karena kalau bukan gue siapa lagi? Sekarang gue undang lo nih, ayo aja ikutin jejak gue, lo mau nggak? Belum tentu sih, gitu kan? Belum siap kan? Belum siap sih, belum tentu belum siap. Jawaban lo, ntar dulu deh, man, kayak gitu kan? Ada gak orang yang didoktrin gitu untuk masuk sekte lo gitu? Maksudnya apa ya? Untuk ikut gabung ke perjalanan lo gitu? Pasti, gini, siapapun teman-teman yang gue bisa share kayak lo, gue kan akan mengundang, ayo dong datang aja dulu kayak gitu. Cuman berkunjung gitu. Nanti kan urusan terpanggil atau enggaknya itu urusan nanti ya. Gitu. Siapa anak budut yang udah lo ajak ke sana? 2 orang. Siapa tuh? Double Cesa. Cesarani dan Cesariana. Iya. Cesa Mami sama Cesariana ya. Gimana mereka di sana, gimana ngurusin Ruben juga? Apa mereka menciptakan Ruben yang baru gitu? Enjoy. Maksudnya setiap orang yang gue undang ke panti, gue berusaha untuk mereka juga merasakan apa yang gue rasakan ngurus mereka. Jadi jangan ada yang kayak
dia cuma datang duduk menikmati keceriaan satu orang anak gitu, enggak. Kayak ketika lo datang lo urus makannya, lo suapin dia gitu supaya ada touchnya. Karena gini, peduli tanpa action kan kayak nothing gitu ya. Benar-benar. Gitu. Tadi lo bicara tentang lurus, bicara tentang ngasih makan, ada cost-nya dong. Iya. Itu dari mana-mana? Apakah ada sponsor khusus atau memang lo bergerak di bidang NGO yang ada di sana? Apa memang uang pribadi atau gimana? Atau lo open donasi gitu? Kalau open donasi bisa langsung ngomong aja. Iya. Jadi kalau yayasan ini sebenarnya independen ya. Independen. Awalnya dari keluarga gue dan gimana bisa berjalan kurang lebih 20 tahun sebetulnya 20 tahun ya dari siapapun open donasi gitu. Jadi lebih banyak ke perorangan, komunitas, keluarga, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada kayak dari pemerintah sendiri atau dari dinas-dinas terkait itu juga suka memberi sumbangan lah. Maksudnya dalam arti sumbangan itu kebanyakan kayak sembako, supermi, beras kayak gitu, kebutuhan pangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo mau donasi, mau nomor rekening nanti gue kirim langsung. Oke gitu. Jadi memang ini independen lo banget. Independen. Tapi yang gue syukuri adalah sampai sekarang kami belum pernah kelaparan. Gini kan lo kan pasti kan sebelumnya pernah kerja dong, ya kan? Nah, kan lo nggak digaji. Kalau mau sih man, kan lo nggak digaji man. Kalau gue sih udah pasti mau juga sih gitu. Enakan di kamera soalnya. Karena lo mau sih man. Karena gue mau cari surga aja. Oke. Maksudnya gue mau mencari pahala. That's goal lo gitu ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Maksudnya apa sih mau kita lakukan di hidup ini gitu? Masa lo masih bisa bernafas nih sampai hari ini, masih bisa ngobrol sama gue. Betul. Hanya untuk lo memperkaya diri lo sendiri, lo menikah, punya anak. Kayaknya nggak cuma itu deh. Maksudnya hidup itu nggak sesederhana itu. Ini menurut gue ya. Ada kalanya kita memang harus fighting, harus keluar dari zona nyaman. Dan gue ngerasa ya ketika gue moving ke Papua itu gue ngerasa gue bisa ngasih apapun yang gue punya yang mungkin nothing buat orang lain itu bisa berguna buat anak-anak di sana. Nah lo kan jomblo nih, lo kan jomblo ya. Masa sih lo mau sampai kapan kayak gini man? Lo pasti mesti nyari jodoh dong. Lo ada ini gak sih kayak angka harapan untuk lo menikah tuh kapan sih gitu? Masa lo kayak gini terus nggak mungkin dong? Atau memang ketika nikah lo bakal bawa suami lo untuk ikut kayak gini? Atau memang lo nyari suami yang bisa ikut kayak gini? Gimana? Harapannya sih gue pengen usia perempuan kan idealnya kan 25 sampai 27 ya. Tahun depan kan 27. Pengennya sih tahun depan, tapi kalau misalnya belum ya berarti belum gitu. Nah, harapannya gue pengennya sih kalau gue memaksa calon pendamping gue harus kayak gue kayaknya nggak mungkin ya, karena nggak ada yang sempurna. Betul. Ya kan? Paling tidak dia bisa mensupport apa yang gue lakukan. Yang sempurna cuma ada the backbone ya. Iya kan. Dia bisa mensupport gue sih gitu. Bukan berarti dia harus ikut kayak gue ngurus Ruben, mandiin Ruben, cebokin anak-anak itu enggak. Dia bisa mensupport dan dia punya visi misi yang sama. Yang penting dia ngizinin lo untuk yang seperti ini. Begitu. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang anak budut tuh. Cesa sama Cesa juga kan. Nah, Cesa kuadrat ya kan. Nah, pasti ada yang lo inget dong, gak ada anak budut dong. Ada yang lo inget kan? Gue punya sesuatu buat lo minum dulu dong. Iya, haus. Air ketopraknya kasihan tuh. Nah. Apa tuh? Jadi gue punya sarung nih. Sarung. Sweater. Sweater. Ada gak sih yang lo inget nih dari sweater ini? Ini sweater panas. Ada gak sih yang lo inget dari ini? Ada yang lo inget dari ini? Gue dulu pesen, ini kita order di Tokopedia. Belum ada ya? Saya sama Ajis. Dire sama Ajis ya? Maklar angkatan. Tahu aja celah duit emang. Iya benar. Apa sih, ada kenangan gak sih tentang lo pernah pakai ini gitu? Ada kenangan gak sih lo ikut tawuran apa gimana gitu? Yang jelas satu, gue ketika gue memakai atribut yang berbau budut tuh gue ngerasa bangga. Bangga sih gitu, karena ya budut itu keren gitu. Kreatif juga ya? Kreatif gitu. Angkatan kita tuh angkatan kreatif kan kalau nggak salah ya? Dan dari budut lah terakhir orang-orang yang mentalnya mantap. Kan gue bukti nyata, lo juga bukti nyata. Nah sekarang gue punya menu dari McDonald, KFC, ini nggak, gue punya buku tahunan nih, buku tahunan yang mungkin lo inget, nama lo ada di sini. Pasti ada lah. Iya makanya sorry maksud gue nama lo di sini itu sebagai masuk dalam angket. Nah, Manda itu dikenal sebagai apa sih Manda tuh di sini nih di buku tahunan ini nih?
buku tahunan SMA 46 ini nih, SMA 1. Kayaknya gue adalah salah satu orang yang paling disukain seangkatan gak sih? Iya. Iya, kayaknya seingat gue ya. Lo orang yang paling Disukain sama angkatan. Iya. Coba gue liat dulu ya. Enggak. Kita bukan acara-acara kayak gitu. Nanti editornya tolong ya, kasih efek-efek. Bukan. Tuh kan? Nggak di situ jauh. Nggak di situ. Di belakang. Gue propernya nggak tahu dong kan. Nah, gue lihat ya di sini. Nah di sini nih. Manda. Nah Manda itu adalah public enemies. Ya kebalikan dong. Bener, Manda itu public nih, kita lihat nih Manda di sini. Mana Manda ini? Yang mana? Ini Manda itu. Tuh Manda tuh. Kan. Ya ampun itu jadul banget. Ini kenapa bisa dibilang public enemies kan? Nggak tahu, padahal gue ngerasa semua tuh anak-anak tuh suka sama gue. Tuh, berarti memang lo doang yang anggap kayak gitu. Iya, maaf ya guys gitu. Nah, kalau misalnya ada bukan permintaan maaf, kalau ada satu kalimat gitu, kita kan udah 10 tahun ya. Oh ya? Oh iya. Udah 10 tahun, hampir 10 tahun Hampir kita 10 tahun. Hampir 10 tahun ya kita aja ya. Tahun depan lagi, 2 tahun lagi. Iya. Nah, itu ada gak sih kayak Gila, lu ngerasa tua gak sih? parah? Tapi masih gini-gini aja hidup kita. Enggak dong. Kan nggak tahu kan? Iya, benar. Atau orang kayak kata lah buat budut gitu untuk satu dekade apa sih gitu? Satu dekade tetap saling mengingat karena suatu saat kita akan saling merangkul kembali. Mantap. Tapi ada efek. Teman, jadi untuk Manda hari ini terima kasih untuk teman-teman yang juga mau di vlog ya. Kita nggak ngajak sih, maksud gua kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng teman-teman lainnya, dan juga gua bakalan nanya-nanya lagi tentang lebih dalam tentang teman-teman lainnya. Ada Manda juga, dan nanti juga ada siapa lagi ya kira-kira ya? Banyak Banyak. Ya. Dan tujuan kita di sini itu adalah untuk mempererat lagi, untuk supaya kalian lebih tahu tentang siapa sih kita sekarang gitu. Bukan siapa sih kita dulu gitu. Iya.